Oke, kembali lagi di tutorial belajar Java. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang satu lagi tutorial Java, yaitu switch case. Oke, penggunaan switch case ini untuk seleksi data. Eh, Berbeda ketika kita memakai eh, eh, if, kita akan melakukan banyak sekali perulangan, banyak sekali seleksi. Misalnya, jika hujan maka saya akan memakai ini, jika tidak hujan saya akan memakai, jika mendung saya akan seperti ini. Nah, hal tersebut akan melak akan sangat tidak praktis. Oke. Sebagai struktur pemilihan atau seleksi yang praktis, kita dapat menggunakan switch case. Uh, Sebelum kita masuk ke coding, saya akan menjelaskan sedikit tentang switch case. Switch case ini kita akan melakukan sebuah uh, seleksi data sama seperti if, cuman jika kita menggunakan switch case akan lebih praktis. Contohnya, misalnya seperti pemilihan di rumah makan restoran misalnya, yang nanti akan kita buat dalam codingnya. Misalnya kita memilih data. Misalnya kita ada pilihan data 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, jika data itu bernilai satu, data di sini bernilai satu, maka perintah di bawahnya ini akan dijalankan, lalu akan break. Oke. Jika misalnya kondisi data ini memenuhi syarat 2, maka perintah 2 akan dijalankan kemudian di break. Jika perintah 3 cocok seleksinya atau sesuai, maka kondisi perintah 3 di sini akan dijalankan sampai selanjutnya, case-case selanjutnya atau pilihan-pilihan selanjutnya. Nah, jika dari pilihan 1 sampai selanjutnya, misalnya sampai 10 atau 11 atau 12 tidak memenuhi syarat kondisi, maka default akan dijalankan, kemudian default akan dipilih, kemudian perintah default yang akan dicetak atau dijalankan. Saya harap Anda mengerti dengan penjelasan saya sampai di sini. Kita lanjut saja langsung ke codingnya. Oke, di sini saya sudah buat kelas namanya sandwich. Uh, Pada kelas sandwich kita akan menggunakan switch case untuk pemilihan menu makanan pada restoran. Contohnya saja. Oke, di sini akan dicetak. Kita lihat dulu cetakannya akan seperti apa. Tampilan cetakan sandwich akan seperti ini, menu makanan, pilihan makanan sesuai dengan yang sudah saya buat. Kemudian kita akan buat sebuah variabel nilai bertipe integer atau int. Kemudian kita akan buat kelas scannernya. Sorry, bukan on tapi in. Kemudian kita akan melakukan pemberian nilai. Kita akan mengubah dulu tipe datanya menjadi integer. Pada proses ini akan menerima inputan data, kemudian akan mengubah tipe data inputan yang asal mulanya string. Sini tertulis string akan menjadi integer. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan switch-nya. Oke, kita gunakan switch. Case kita beri di sini nilai, karena nanti uh, akan diseleksi, nilainya adalah nilai di sini akan diseleksi. Jika nilainya nanti begini, maka akan perintah ini yang akan dijalankan. Misalnya kita masukkan di sini case-nya 1. Kita copy saja.
Di sini akan kita kopikan Anda memesan soto ayam untuk break. Kemudian kita beli break. Kemudian kita berikan cache 2. Kita kopikan saja. Kita akan bikin 4 cache ya, karena di sini kita mempunyai pilihan 4 menu makanan. Anda memesan sate. Kurang tanda petik 2. Kemudian kita buat lagi cache ketiga. Ctrl Shift F. Oke. Kita akan memesan nasi goreng. Saya harap Anda tidak lapar. Cache 4. Anda memesan rendang. Kemudian jika nilai itu tidak bernilai cache 1, cache 2, cache 3, cache 4, maka akan dijalankan perintah default seperti ini. Seperti saya akan gunakan apa ya perintah defaultnya ya. Masukkan, inputkan pesanan, inputkan nomor pesanan yang valid seperti itu. Satu, 2, 3 atau 4. Oke, saya akan ulangi penjelasannya sekali lagi. Jika nanti nilai yang kita masukkan 1, maka sistem out print line Anda memesan soto ayam akan dijalankan. Jika 2, sistem out print line Anda memesan sate, dan seterusnya jika 3, 4. Dan jika Anda tidak memasukkan nilai 1 sampai 4 ini, maka akan perintah default yang akan dijalankan. Oke, kita cek saja. Oke, di sini sudah keluar. Misalnya kita akan masukkan perintah yang mana dulu? Tadi pagi saya makan soto ayam. Pilih pesanan Anda. Saya akan masukkan 1. Nah, ketika kita masukkan nilai 1, progres pertama adalah perintah cache 1. Karena kita masukkan nilai 1, maka cache 1 akan dijalankan. Kemudian akan mencetak Anda memesan soto ayam. Nah, bagaimana jika kita misalnya kita masukkan 5? Kenapa akan keluar perintah default seperti di bawah ini, seperti di sini? Karena kita tidak memasukkan nilai di antara 1 dan 4. Jadi nilai yang akan dicetak adalah 4. Jadi saya masukkan 5. 5 akan diseleksi. Wah, nggak ada nilai 5. Jadi akan diinput sama default aja yang dikeluarin kayak gitu. Misalnya kita masukkan lagi, malam ini saya makannya nasi goreng. Nah, sistem akan melihat, wah ada nilai 3. Nilai 3 apa? Nasi goreng. Maka nasi goreng lah akan cetak. Berarti akan dicetak Anda memesan nasi goreng. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja. Semoga Anda mengerti. Tetaplah kreatif. Semoga harimu menyenangkan.